kabar semuanya? Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga tak lupa salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelum dimulai dengan agenda ini, acara ini adalah aksi nyata diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan 9 Susan Adrianti SPD, mewakili dari SMP Harapan Umat Karawang. Dalam hal ini saya akan mengimbaskan atau berbagi aksi nyata terkait dengan budaya positif. Sebelum acara ini kita mulai, akan lebih baik kita dengarkan dulu tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Karya yang sudah membacakan tilawah dan yang mendengarkannya. Semoga Allah berikan limpahan rahmat dan hidayahnya. Sebelum dimulai agenda berikutnya, kita tunggu sambutan dari Bapak BLT Kepala Sekolah SMP Harapan Umat. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah mau menghadiri acara seminar ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rahmat dan hidayah. Kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata dari beliau. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru SMP IT Harapan Umat Karawang. Mari pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan pada pagi ini, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di sini tentunya dalam rangka menghadiri diseminasi atau penimbasan budaya positif yang pada kesempatan ini
akan disampaikan oleh Ibu Susan Adrianti SPD sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 dan merupakan salah satu dari perwakilan di SMP ITH Harapan Umat. Tak lupa kita juga lanjutkan sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita selaku umat yang insya Allah taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini satu momen atau satu kegiatan yang sangat positif, ya, aksi nyata dari budaya positif yang ada di SMP ITH Harapan Umat. Dan tentunya mudah-mudahan dengan event ini ataupun agenda ini bisa, ya, pakai tangan aja. Bapak Ibu semua bisa mendapatkan ilmunya sehingga nanti bisa diaplikasikan ke dalam pembelajaran Bapak Ibu selama di kelas. Tentu proses ini sangat baik, ya, dan kita dukung bersama-sama, ya, guru-guru yang mengikuti CGP ini, ya, calon guru penggerak ini kita dukung bersama-sama, kita doakan hingga prosesnya ini bisa mudah dikerjakan oleh khususnya yang saat ini insya Allah akan mempresentasikannya. Ya, mari kita dukung bersama, kemudian kita doakan, ya, dan kita simak bersama-sama apa itu budaya positif, ya, di sekolah, dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu baru yang kita dapatkan. Dan mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak PLT Kepala Sekolah SMP ITH Harapan Umat. Selanjutnya sebelum kita mulai, kita login dulu, ya, icon SMP ITH Harapan Umat. SMP ITH Harapan Umat cerdas, berprestasi, berakhlak mulia, Allahu Akbar. Cerdasnya begini, cerdas, berprestasi, berakhlak mulia, Allahu Akbar. Ulangi, ya, kompak. SMP ITH Harapan Umat cerdas, berprestasi, berakhlak mulia, Allahu Akbar. Iya. Untuk kali ini akan saya berikan pengimbasan terkait dengan budaya positif. Sebelumnya saya mau breaking dulu nih, ya, karena di setiap pembelajaran pasti kan anak-anak diawali dengan apresiasi atau ice breaking. Oke, ice breakingnya nanti saya hitung. Untuk yang genap sebutkan namanya, untuk yang ganjil nomornya. Misalnya 1. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya, fokus, ya. Oke. 1 Hafsa, 3 Iska, 6. Berarti belum fokus, ya. Ulangi, kita ulangi lagi. 1, 2, 3. 1 Hafsa, 3 Iska, 5 Azmi. 7. Nih, berarti fokus. Coba Pak Hermes, saya tanya yang tadi yang nomor 3 siapa namanya? Eni, benar? Iya, berarti silakan apakah ya, coba tadi yang nomor 4? Lupa. Siapa Jarak? Emang ada yang namanya Jarak? Enggak ada. Elsa, ya? Oh, Rizka. Nah, coba Pak, siapa namanya? Pak Fizi, ya? Pak Azmi. Yang nomor 2 tadi siapa? Bu Hafsa. Iya. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, kenapa harus seperti itu? Itu untuk merefresh anak-anak dulu, ya. Mungkin habis belajar matematika atau pelajaran yang lain, makanya kita butuh ice breaking. Oke, saya mulai dengan materi budaya positif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif?
budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diterapkan di sekolah adalah salah satunya perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dijabarkan oleh profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini adalah pembiasaan positif yang kita lakukan, yang sudah kita tuangkan di dalam visi sekolah kita. Coba siapa yang hafal visi SMP IT Harapan Umat? Nanti ada hadiah dari saya. Umroh. Umroh nggak mampu. Ayo, apa visi SMP IT Harapan Umat? Coba Pak Karya. Saya ngarang. Menjadikan lembaga ini menjadi apa ya? Mewujudkan siswa-siswinya yang berakhlak karimah. Raktu Karimah. Ya, boleh langsung mendekati. Pak Helmi, ingat nggak kemarin kan kita seminar visi sekolah. Ayo, coba Pak Kepala Sekolah kasih tahu apa visi. Mewujudkan siswa SMP IT Harapan Umat Karawang cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia. Mendekati sebagai pemimpin di masa depan, ya. Jadi menjadikan siswa-siswi SMPT Harapan Umat siswa yang cerdas, berprestasi, berakhlak mulia untuk menjadi pemimpin di masa depan. Itu nanti akan tercantum dalam budaya positif. Seperti pembiasaan pagi itu budaya positif. Nah, ini konsep utama budaya positif. Yang satu, perubahan paradigma stimulus respon. Nanti saya jelaskan ya. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Ini yang keenam ya. Yang keenam, segitiga restitusi. Dan yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Nah, satu, perubahan paradigma stimulus respon itu apa sih? Nah, paradigma stimulus respon itu adalah pendekatan teori kontrol, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuannya. Jadi, kalau kita ingin merubah kemajuan, maka kita harus mengubah perilaku kita, termasuk perilaku anak-anak. Tapi kalau misalnya memperbaiki cara-caranya, berarti yang diubah adalah kerangka atau kegiatan-kegiatannya itu diubah. Nah, nanti akan terjadi bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu. Ya, tugas Anda adalah, nah sekarang saya pengen semuanya menghafalkan tangan. Ya, kepala tangan, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan di sini tuh ada emas berliannya Pak Karya. Ini emas berlian, Pak Helmi ini ada cek berapa miliar gitu. Nah, jadi Pak Helmi, amin, ya kan? Terus Bu Hafsah di sini ada nama seseorang, yang bakatnya masa depan, iya kan dipegang tuh namanya, ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Begitu pentingnya. Tugas rekan Anda adalah membuka dengan cara membujuk, menghadik, menggoda, bahkan menawari uang banyak, gitu kan? Nah, di sini terlihat bagaimana Anda bila itu terjadi. Coba ya, misalnya ini, siapa? Ini ya. Nah, ini lagi megang sesuatu yang berharga. Saya, sini buat saya, buat kamu ya, upaya saya gimana, upaya saya supaya ini dibuka dan saya ambil. Lalu ini seperti apa? Mempertahankannya Ibu. Pertahankan karena Karena memang ini kan milik saya, aset saya berharga
Itu yang namanya ibaratnya tadi ya perubahan para. Di sini pernah nggak ada guru yang bikin sakit hati? Pak Cecep ada? Nggak ada. Ada nggak? Pak Helmi ada, coba. Apa kejadiannya? Iya, mau SD, mau SMP, mau SMA. Sedikit bercerita, ketika SMA saya termasuk anak yang sama seperti anak pada umumnya gitu. Suka belajar dan suka bermain. Nah, pada saat ketika saya izin ke toilet tapi tidak bilang ke guru waktu itu. Jadi izin ke toilet tidak ini karena memang pas waktu di kelas itu tidak ada gurunya. Pas saya kembali sudah ada gurunya gitu kan. Guru tersebut marah sama saya. Kamu dari mana? Gitu gini. Saya udah habis dari toilet Pak, WC katanya gitu. Tiba-tiba saya langsung ditampar. Kamu nggak sopan ngomong WC di depan saya gitu kan. Harusnya yang lemas gitu. Sakit atau apa tidak bisa. Dan akhirnya saya harus ulang 1 semester. Dan itu membuat saya ibaratnya kok gara-gara hanya. Padahal saya setiap kuliah dia ikut, tidak pernah bolos. Tapi hanya gara-gara sakit lalu di-TR-kan, dan itu sangat berbekas karena hilang 1 semester saya yang harus saya mengulang kembali gitu kan. Ibaratnya jadi jangan sampai ya kita menghukum anak sampai fisik hatinya itu jangka waktu yang lama. Bisa jadi doanya dia lagi dikabulkan sama Allah gitu. Terus konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu kalau konsekuensi. Terus hukuman, anak akan membenci disiplin. Nah, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Jadi kayak di sekolah kita ya, ada konsekuensinya ya Pak Cecep ya. Di kesiswaan misalnya telat berapa kali sampai berapa kali, dan itu sebelumnya disosialisasikan dahulu. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri gara-gara dihukum, sering dihukum orang tua, akhirnya merasa bahwa dirinya itu orang yang tak berguna ibaratnya. Terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri kalau pakai konsekuensi. Jadi kalau dulu saya di rumah, saya punya anak kalau main itu hanya hari Sabtu dan Minggu. Nah, suatu hari mereka main hari Jumat. Konsekuensinya uang jajan mereka hilang. Akhirnya mereka kasih uang jajan itu, maaf kami main di hari Sabtu, ini uang jajan kami. Tapi akhirnya uang jajan itu saya kasih. Nah, dengan adanya konsekuensi seperti itu, mereka tidak akan merasa dihukum karena memang sudah kesepakatan. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kayak tadi Pak Henry pasti malunya luar biasa, ditampar di depan teman-temannya, ya kan? Bukan masalah sakitnya, tapi malunya itu yang mungkin seumur hidup gak akan bisa hilang. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kalau konsekuensi itu sifatnya dia konsekuensi, gitu, peraturan. Nah, tindakan guru mencatat contoh ya, ini antara hukuman konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nih, kita dulu waktu di SD sering kalau terlambat suruh nulis 2 lembar buku. Saya tidak akan terlambat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Murid diminta untuk push up, itu hukuman. Konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Akan ada bedanya ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini lari karena pelajaran PJOK. Nah, saya sekarang pengen tahu nih, Bapak tuh saya kasih kertas, tulis aja. Menurut Bapak hukuman, contoh 1 hukuman yang mana, konsekuensi yang mana? Ya. Dari Bu Nisa itu hukuman. Bu konsekuensi ya. Ini hukuman, konsekuensi, kasih contoh. Menurut saya kalau hukuman seperti ini, konsekuensi seperti ini. Akarnya, berarti ini konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Kita tulis satu kalimat yang merupakan contoh, ini konsekuensi, ini hukuman. Bu, ada yang
Udah bawa pulpen, boleh saya pinjamkan. Pak Cica juga ada pulpen. Pak Cica mau ikut? Mau ngisi? Gantian aja nggak apa-apa. Itu dibacakan. Ya sudah boleh. Contoh 1 sesuai instruksi, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Yang ada di sana aja. Yang ini tadi. Habis. Udah setengah jam sih. Boleh diisi hukuman konsekuensi. Sudah? Coba yang sudah Bu Nisa boleh bacakan Bu Nisa. Berdiri di depan pada saat upacara karena terlambat. Berdiri di depan pada saat upacara karena terlambat upacara, itu maksudnya hukuman. Ya, oke. Oh ya, nggak masuk barisan. Berarti harusnya kalau itu konsekuensinya seperti apa? Yang baik kalau nggak dihukum. Kalau dihukum harusnya tetap ikut barisan, tetap ikut upacara. Tapi setelah upacara baru dikasih bimbingan lah gitu. Sudah ada? Belum. Boleh datang aja. Kira-kira apa? Kalau saya tadi kebagiannya hukuman, misalnya kalau case-nya telat sama nggak apa-apa Bu. Misalnya terlambat, terus kalau gitu teman saya biasanya berdiri di tengah lapangan dijemur. Oh, kasihan. Apalagi panasnya 42 derajat ya. Ada sudah? Boleh. Apa? Hukuman juga. Tadi iya, hukuman bernyanyi di depan kelas ketika telah masuk jam pelajaran. Oh ya, berdiri. Oh bernyanyi, suruh bernyanyi di depan kelas. Oke. Kalau anaknya bisa nyanyi ya senang. Kalau nggak bisa, Pak Karya apa Pak Karya tadi? Hukuman. Pak Karya hukum apa? Makan kelas karena membuli teman. Oh, suruh ngepel. Oh iya, Suruh ngepel kelas karena membuli teman. Pak Helmi? Ada anak siswa yang meminjam buku pelajaran temannya karena memang dia ketinggalan. Ternyata buku yang dipinjamnya hilang. Nah, saya memberikan konsekuensi kepada anak tersebut agar mengganti buku temannya yang hilang tersebut. Oh iya, jadi tidak dihukum ya, disuruh ganti ya. Oh iya konsekuensinya. Kalau Pak ini? Kalau dari saya ini Bu, konsekuensinya itu menjelaskan materi menjelaskan materi yang disampaikan karena dia mau ngobrol saat dijelaskan. Oh gitu, berarti suruh mengulang ya. Iya. Suruh misalnya kita lagi nerangin pencernaannya, anak ngobrol. Udah kamu coba terangkan tadi apa yang Ibu terangkan. Coba ini. Iya, kalau saya siswa membersihkan atau menyapu kelasnya yang kotor karena sudah membuat praktek alat peraga matematika. Oh iya, jadi sudah praktek berantakan, konsekuensinya harus dirapikan. Bu Hafsah? Saya hampir sama-sama Pak Helmi, Ibu tadi ternyata sama. Jadi ketika ada anak yang lupa membawa buku atau bukunya ketinggalan sebelum jam pelajaran dimulai, dia akan meminjam bukunya kepada teman di kelas lain agar tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kasih aplaus semuanya. Berarti yang terbaik apa? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Good. Ya, nah ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu bertahan hidup dengan makan, minum, terus bekerja, itu salah satu alasan untuk bertahan hidup. Kedua, butuh kasih sayang, ya kan? Terus yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ada kasus Maya adalah siswi kelas 7. Maya selalu tidak pernah membawa alat tulis.
Setiap hari Maya meminjam kepada teman-temannya, tetapi jarang Maya kembalikan lagi kepada temannya. Teman-temannya mengeluhkan perilaku Maya kepada ibu guru. Apa yang dilakukan oleh ibu guru terhadap kasus Maya? Kira-kira apa alasan Maya melakukan? Kita membahas kasus ini berdasarkan kebutuhan dasar Maya sebagai manusia, ya. Nah, yang pertama, Maya ingin menulis, tetapi Maya tidak memiliki uang untuk membeli alat tulis. Bagaimana caranya dia survive nih? Nah, dengan cara meminjam. Yang kedua, teman Maya menjadi perhatian Maya. Nah, karena si Bu Absa mah orangnya baik, ibaratnya penyayang, udahlah aku minjem aja. Nah, itu menjadikan love and belonging. Terus yang ketiga, Maya merasa hebat karena teman-temannya takut sehingga selalu meminjamkan alat tulis. Bisa jadi Maya itu punya power di situ karena dia diikuti teman-temannya, jadi teman-temannya makin berani nih kalau Maya minjem alat tulis. Yang keempat, Maya merasa bebas meminjam alat tulis kepada temannya karena temannya tidak ada yang berani menolak. Jadi dia punya kebebasan, freedom. Yang kelima, Maya iseng dan sengaja tidak pernah bawa alat tulis karena Maya suka lihat ekspresi teman-temannya. Wah, teman-temannya kalau dipinjemin sama aku ada rasa takut. Jadi bagi dia sudah menyenangkan, fun. Nah, ini jadi mungkin kita pernah merasakan ya 5 dasar kebutuhan ini. Gitu kan, kita butuh kebebasan, kita butuh rasa kasih sayang, butuh ibaratnya survive. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Tadi adalah dasar. Sekarang motivasi perilaku manusia. Seperti dalam Brian Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tingkat terendah, ya. Jadi untuk menghindari. Yang kedua, mendapatkan imbalan nih. Mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Ini motivasi satu tingkat dari yang pertama. Yang ketiga, menjadikan orang yang ingin. Nah, ini sudah ibaratnya orang yang sudah sudah tingkat kesolehannya sudah agak tinggi karena dia sudah tidak terlalu mengharapkan penghargaan orang lain. Jadi dia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi itu motivasi. Seperti kita sekolah nih, kita tingkatnya yang mana nih? Kerja di sini. Yang terendah, yang kedua, atau yang ketiga? Sudah sampai tingkat mana nih? Pak Karya sampai tingkat mana? Apa Pak Karya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau sudah ingin dihargai dengan diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya? Mendapatkan imbalan. Yang berapa? 2. Oh, masih yang kedua. Gak apa-apa, emang iya itu realita ya Pak. Itu realita kita, ya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hubungan yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi dari eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, motivasi dari eksternal juga. Terus untuk menghargai diri sendiri, itu motivasi internal. Tujuannya disiplin positif. Jadi sudah lebih ke kepribadian. Nah, ini ada kita belajar posisi kontrol nih, yang sering banyak untuk menghukum siswa. Yang pertama, 5 posisi kontrol guru terhadap guru. 1, guru kadang sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Kira-kira sebelum saya bahas semuanya, mana yang paling sering dilakukan guru-guru? Ayo. Memantau. Sebagai teman. Ya, biasanya kalau sekolah BK sebagai teman. Ya. Yang inilah yang realita, yang real, yang bukan dari sekolah room atau dari mana, yang banyak terjadi di dunia pendidikan sebagai apa? Ya, pokoknya kalau manajer itu sudah lebih bijaksana. Pengampasan. Iya, bisa jadi kamu nih ya selalu aja kamu melakukan ini. Bapak kan udah bilang berkali-kali, itu dia merasa paling bersalah. Ya, kita bahas. Pemukul. Seorang memukul
Kalaupun bisa menggunakan hukuman fisik tadi kayak Pak Elmi, itu penghukum. Guru yang sebagai penghukum, gak ditanya dulu kenapa, alasannya apa, main tampar. Nah, orang-orang yang jadi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata bahwa kita harus menjadi di atasnya mereka, ibaratnya ditakuti, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dipanggil, sini Hafsah, kamu ya selalu kalau pelajaran susah ngobrol aja, itu merasa bersalah dia, ya kan? Ya Allah, saya merasa bersalah banget. Setiap pelajaran susah saya tukang ngobrol. Nah, itu akan diingat. Terus memantau mengawasi. Pada saat memang bertanggung jawab atas perilaku orang-orang, kita awasi. Hubungan pribadi kita dengan murid sebagai, jadi kita mengawasi anak kemana aja diawasi, kemana kamu toilet, diikuti ke toilet, karena nggak percaya gitu. Jadi kamu gak ke toilet, ya pelajaran itu ke toilet setengah jam lagi. Nah ini yang lebih bijaksana adalah manajer, dimana berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, seperti tadi kaitannya dengan mendapatkan konsekuensi, ya. Nah, menentukan posisi kontrol. Ini ada contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kayak tadi kan, ibu tuh ya setiap pelajaran ibu kamu ya selalu ke toilet. Kenapa sih? Gak suka ya sama ibu. Nah itu kan merasa dia dipojokkan gitu. Terus penghukum, kamu tidak pernah benar melakukan ini. Kenapa sih? Setiap pelajaran IPS gak pernah bisa nerangin. Nah itu dia ngerasa sudah apa-apa sudah dihukum. Terus teman, ayolah pas pelajaran ibu aja deh baik. Nah itu sebagai teman tuh, ya kan? Terus yang pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi apa-apa dikasih reward, dikasih ini apa hadiah. Jadi anak itu melakukan itu karena iming-iming gitu. Terus manajer, bagaimana kalau kita menyelesaikan masalah ini? Nah itu biasanya rata-rata BK udah sampai tingkat manajer ya. Tapi guru-guru juga di sini dia harus bisa sudah tingkat manajer. Nanti saya ada segitiga restitusi. Nah ini penghukum, kamu selalu yang paling terakhir kalau nyetor hafalan. Nah itu jangan ada kata-kata gitu ya Pak Karya ya. Kamu nih ya selalu kalau pelajaran Bapak, terus nanti dibalik nama Bapak juga nih selalu tidur pelajaran saya. Misalnya gitu. Anak bisa menghukum kita ya seperti itu ya, bisa dibalikin. Nah ini nanti ada segitiga restitusi. Ini yang sebenarnya guru-guru Harum sudah banyak melakukan. Bahkan guru Harum itu sampai home visit, sampai ibaratnya manggil guru orang tuanya. Itu segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yaitu Gosen 2004 dalam Remes Guru Penggerak modul 1.4 budaya positif. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak menghukum, tidak menjudge, ya. Disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, dasar filosofi restitusi 1. Kesalahan adalah hal yang normal. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, kita jangan langsung menjudge, kita beri ke pengertian. Wajar nak, manusia itu selalu berbuat salah. Tapi sebagai manusia kita juga jangan melakukan kesalahan yang sudah kita pernah lakukan. Nah, yang kedua, manusia sering tidak tahu jika mereka berbuat salah. Kita tuh nggak tahu, kita aja kadang suami atau istri, ibu guru, bapak guru, anak-anak nggak tahu tuh kalau nggak ditegur kalau kita berbuat salah. Nah, di sini adalah restitusi. Pada saat manusia disalahkan, dia menjadi lebih kuat. Terus restitusi memperkuat individu, membuat individu merasa dihargai, percaya diri. Individu tumbuh dalam proses restitusi. Nah ini restitusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini bisa buat pelajaran nanti di BK ya, ketika menangani anak pakai segitiga restitusi. Jadi yang pertama, stabilkan identitas. Nanti ada contohnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini tahapannya. Menstabilkan identitas itu apa?
berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau ada anak bersalah, kita rangkul dulu, kita hadapkan, kita kasih tahu. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan kayak kamu, ngobrol atau apa. Jadi jangan langsung kamu ya ini gini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi. Jadi nanti ini untuk Bapak Ibu guru ya, untuk Pak Karya terlelap ya. Terus yang kedua, tahapan segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah ya. Padahal kamu bisa loh melakukan lebih buruk dari ini ya, tapi kamu kan nggak ngerjain. Nah, jadi kita memvalidasi. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita kasih positifnya dulu, baru nanti kita cari permasalahannya. Lalu menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya. Jadi setelah mereka lakukan, kita kasih lagi. Di kelas ada nggak sih peraturan yang tidak membolehkan seperti itu? Ada Bu. Nah, apa itu? Tidak boleh ngobrol pada saat pelajaran, menghargai guru. Nah, berarti kamu paham ya kalau itu ada di Kemida. Sekarang konsekuensi kamu apa? Suruh anak untuk berpikir konsekuensinya apa. Ya udah Bu, saya kasih waktu saya untuk tidak ngobrol lagi. Kalau saya ngobrol, nanti Ibu bisa ngasih saya tugas soal gitu misalnya. Jadi kamu mau jadi orang seperti apa? Ditanyakan seperti ini. Nah, ini yang sudah saya lakukan. Ini mah cuma ini ya, institusi segitiga restitusi. Ada Faiz, Fadil. Kasusnya adalah bahwa Faiz tersinggung dengan temannya karena temannya berkelompok tapi tidak mau bekerja sama. Akhirnya dia emosi. Terus akhirnya saya melakukan restitusi segitiga restitusi. Kalau Fadil itu terlambat 5 kali dalam 1 bulan. Jadi saya ini hanya contoh kasus restitusi yang sudah dilakukan di sekolah. Jadi anak-anaknya alhamdulillah mau ikut berperan. Nah, keyakinan kelas. Baru keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip. Menurut Gosep, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang. Nah, ini keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi nanti akan berbeda ya, kita akan bisa tahu bedanya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini kita akan bedanya. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya terkait dengan kebajikan, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau komitmen pada peraturan sekolah. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, menggantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Coba kalau misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, berarti keyakinan kelasnya apa? Kebersihan atau kesehatan bisa. Jadi bedanya peraturan lebih terjabar. Tapi kalau keyakinan kelas atau nilai kebajikannya dituju, paham ya? Ya, dia gunakan masker, kesehatan. Nah, ini tadi ada yang kelewat, yang selain keyakinan kelas adalah keyakinan kelas, segitiga restitusi, motivasi 5, posisi kontrol, konsep disiplin positif. Udah ya? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Maka dibuka sesi pertanyaan 2. Boleh dari Bapak-bapak 1, dari awal 1. Mau Bu bisa bertanya? Silakan dulu. Dari hal ini apa
Yang Pak Karya ada pertanyaan? Mungkin mau sharing pengalaman terkait dengan restitusi? Paling kalau dihubungkan tadi saya ada komplain ya dari orang tua dari kelas 8. Pak, saya ngegur, Bu, apa udah lihat hasilnya? Belum, Ustaz. Itu ada di mana? Anak ibu lolos enggak ya? Oh, ternyata enggak. Saya enggak ada tahu, Pak. Kan udah ada. Oh, itu anak saya katanya. Jadi komplainnya itu tidak ada grup. Ada grup, cuman yang dimasukin nama anaknya. Pertanyaan saya, apakah boleh anak dan orang tuanya disatu grupkan gitu ya? Oh iya. Oke. Pasal 1 gitu. Boleh. Satu dulu ya. Nanti ada lagi satu. Restitusi atau apa pengalaman mungkin ketika menghadapi Itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia, survive. Sorry, Pengalaman terkait dengan hukuman atau apa? Oh, boleh doang nggak Bu? Ivan, saya mau. Boleh, boleh. Kayaknya mau boleh. Saya mau bertanya Bu terkait misalkan contoh ya, ketika mengajar dengan apa resepsi dan sebagainya, terus masuk ketika pas waktu teman-temannya yang lain fokus, ketika saya menjelaskan dan sebagainya, ada beberapa anak, katakanlah 2 anak, ini 2 anak ini tuh ada 1 anak ini suka mencari terus anaknya gitu, temannya gitu. Nah, pas saya ini Dava, diam, saya sebut aja namanya Dava gitu kan. Dava, kamu kenapa kok menjadi temannya terus? Dia diam aja. Terus saya tanya ke temannya, kamu betah gak di sini? Enggak Pak, suruh pindah aja, kata temannya. Suruh pindah aja tempat duduknya. Tapi Davanya nggak mau. Nah, gitu terus. Kira-kira kata saya gini, toh kalau kamu misalkan masih bercanda, nanti sama bapak dipindahkan tempat duduknya di depan meja guru, di depan bapak misalkan. Pertanyaannya adalah, kira-kira kalau misalkan seperti itu diperbolehkan nggak Bu misalkan? Ya. Yang pertama Pak Karya, arah tujuan bikin grup itu untuk apa? Komunikasinya dengan anak atau dengan orang tua? Nah, berarti orang tua yang dimasukin. Jadi anak jangan dibacakan. Kadang anak itu kalau kita ngasih info ke orang tua, nanti anak jadi, ih Pak Karya ngapain sih ngadu-ngadu ke ibu saya? Nah, kalau anak ada di grup itu, jadi tentukan dulu tujuan Pak Karya bikin grup. Kalau grupnya buat anak-anak, ya isinya anak-anak. Kalau grupnya untuk orang tua, ya orang tua yang dimasukin ke grupnya, gitu ya. Untuk kasus Pak Helmi, coba lakukan tadi segitiga restitusi. Panggil 2 anak tersebut, ditanya, nah, apa dulu permasalahannya? Kenapa berdua ini nggak bisa akur? Pasti mungkin ada flashback lalu yang bikin dia tidak nyaman dengan anak tersebut. Nah, nanti kalau sudah bisa dikasih solusinya seperti apa, ternyata masih seperti itu, bisa melibatkan guru BK ya, karena itu kan nanti juga mengganggu kondusif sekolah ya, kelas gitu, pembelajarannya Pak Helmi. Jadi itu bisa dilakukan segitiga restitusi. Jadi kayak saya juga kalau ada anak di kelas mana, itu kalau pelajaran saya selalu tertidur. Begitu, saya bilang kamu coba deh ke klinik. Saya sekarang udah nggak nyuruh dia cuci muka. Ngapain mau ke klinik? Biasanya orang yang tukang tidur gula darahnya tinggi, kalau gula darahnya rendah. Nanti kamu cek sama dokter di sana. Jadi ibu bisa merekomendasikan kamu tuh istirahat. Enggak, aku udah sehat kok, udah sehat. Jadi ada setiap baru masuk pada pagi, dia udah. Iya, kamu ke klinik. Ngapain Bu? Biasanya suruh cuci muka, gula enggak, ibu mah suruh ke klinik. Karena cek orang masih pagi, baru pagi udah. Tapi biasanya boarding kok. Iya. Tapi nggak boleh juga ada Pak. Jadi dia kalau malam main game sampai jam 12. Ternyata saya tanya kenapa? Dia mau main game terus Bu, sampai jam 11, jam 12. Makanya belajar ya tidak. Nah, ternyata penyakit-penyakit yang sekarang ada di zaman sekarang, usia 40 tahun itu sudah terserang penyakit parah. Itu efeknya pertama apa?
Dulu mudanya itu pertama nih yang masih muda-muda ya, pola makannya dijaga. Terus yang kedua istirahatnya, karena ritme kehidupan kita itu baik tidaknya dari pola istirahat. Ibaratnya pola makan, jangan makan mie terus, makan bakso terus. Apalagi perempuan itu akan mempengaruhi kesuburan reproduksi ketika pola makannya berantakan. Saya itu di rumah saya terus terang dulu makan Indomie itu barang mewah, karena ibu saya nggak pernah masakin mie. Saya lihat teman-teman saya pakai saus, pakai telur, kok enak ya. Emang kamu nggak pernah nyobain? Nggak pernah. Nah makanya saya terapkan ke anak saya sampai mereka dewasa baru boleh makan mie satu anak satu. Tadinya satu mie 4 anak. Bukan saya nggak pelit dan nggak pernah pakai bumbu, pakai garam dan gula. Ketika suatu hari mereka diajak ditinggal di rumah neneknya, dikasih mie satu anak satu. Dan itu mereka nggak mau makan sebelum izin ke mamanya. Sampai neneknya heran, emang di rumah makannya apa? Kita makan biasa satu mie berdua, nggak bisa segini. Enggak, udahlah nggak boleh, nggak apa-apa, nggak ada gunung. Dan itu kata dia apa? Ya Allah, pengalaman yang luar biasa. Kita ngerasain makan mie sendirian ya ayah. Biasanya kita bagi 3 ya apa? Sampai sekarang anak saya nggak, saya batasi walaupun udah dewasa. Makanya sekarang yang kos juga makannya milihnya apa? Warteg, pilihnya soto yang hangat-hangat supaya terhindar dari penyakit tipes. Karena yang makanan sudah ini ada lalat, ada apa ya. Jadi ya memang susah sih kalau udah lapar ya, pengen apa aja gitu. Ya, jadi tadi pertanyaannya Pak Heru bagus. Nanti adain segitiga restitusi ya. Ada lagi pertanyaan? Selanjutnya Asmi mau nanya? Ayo. Nanti kan jadi calon guru, ini mau pada jadi guru kan? Iya, enggak. Jadi kantor. Mau jadi caleg. Jadi Asmi mau jadi caleg. Iya, calon guru, siapa tahu nanti melamar di sini tiba-tiba di banyak kok anak musika yang dulu di sini tiba-tiba melamar lagi karena track recordnya bagus ya dipanggil. Biasanya nanti HRD kasih penilaian juga. Pak Cece mungkin mau menambahkan terkait hukuman dan konsekuensi yang sudah berlaku di SMPT Harapan Umat. Contohnya konsekuensi yang sudah berlaku ada nggak Pak? Misalnya budaya positif yang tidak dilakukan di Harum. kebiasaan. Ya. Oh, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan atau budaya positif di Harum ya, khususan dari mulai tadi pembiasaan pagi gitu ya, al-masyurah, kemudian setelah al-masyurah ada lanjut sholat duha ya, setelah sholat duha kemudian tentu kebiasaan dilanjutkan dengan adab ketika mendengarkan guru, ketika mengajar gitu ya. Kemudian di siang hari hal positif juga ditanamkan siswa dengan tertib dan tepat waktu ke masjid ya. Kemudian tertib ketika sholat, budaya positif lagi setelah sholat. Ini berbeda dengan sekolah lain, ketika setelah sholat zuhur selesai kita lanjutkan dengan tilawah, itu juga hal yang positif. Dan sampai selesai sore ya ditutup dengan zikir sore gitu ya, atau al-masyurah sore. Itu satu hal-hal yang positif yang sudah ditanamkan ya antara kurikulum siswaan di SMP IT Harapan Umat. Itu seperti itu khususan. Kemudian kalau konsekuensi itu udah berapa diterapkan ketika ada siswa yang melanggar, tentu kita gak langsung memberikan hukuman ataupun apa itu pun, tapi kita memberikan apa ya konsekuensi, yang mana konsekuensi itu sebelum kita memberikan konsekuensi kita harus bedah dulu gitu ya, kejadiannya seperti apa, mungkin seperti itu ya. Sudah kasus-kasus misalkan bullying dan lain sebagainya ya, konsekuensi kita udah dengan satu pemanggilan siswa, kemudian yang kedua pembinaan siswa, ketiga bila mana itu pelanggarannya berat berarti dipanggil orang tuanya, seperti itu pembinaan lebih lanjut, seperti itu khususannya. Terima kasih ya, Prof. Nah,
Ya, ternyata di Harum sudah banyak ya Pak melakukan budaya positif yang terkait dengan disiplin positif, juga terkait dengan segitiga restitusi tadi yang dilakukan Pak Helmi, memanggil anak-anaknya berdua, lalu solusinya mereka memilih sendiri ya Pak mau bagaimana. Oke, kayaknya waktunya sudah selesai ya untuk seminar kali ini, diseminasi budaya positif di sekolah SMP IT Harapan Umat Karawang oleh Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Terima kasih untuk teman-teman yang mendukung. Takbir, Allahu Akbar. SMP IT Harapan Umat cerdas, berprestasi, berakhlak mulia. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan doa oleh Pak Karya lagi doanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bimsek dan Ibu Bimsek, dan juga teman-teman serta acara dan untuk mendapatkan keberkahan dan apa yang kita inginkan terkabul, apa yang kita tidakkan. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Cukup mengaminkan saja. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim tabaraka ta'ala min kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan mubarakin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana munafis wa kulli madiyun, subhana mufarrij wa kulli mahjun, subhana man amru bainal kabi wan nun, ya mufarrijahu wa qalli ya Allah ya Rabbana. Pemudahkanlah, sukseskanlah cita-citanya Ibu Susana Triyanti SPDM menjadi calon guru penggerak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang didoakan untuk kali ini menjadikan kebaikan buat kita di kehidupan kemudian. Dari saya terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah, semata-mata itu datang dari diri saya, dan bila itu benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir, Ibu dengar kamu 1 bulan ini sudah 5 kali terlambat. Kenapa Fadil? Kenapa sering begadang? Kamu nonton TV. Film apa yang kamu tonton sampai malam? Anime. Kamu tahu kalau perbuatan kamu itu salah? Ya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Telat lagi. Terus kamu tahu kalau di sekolah itu ada aturannya, tidak boleh sering terlambat. Ya, kamu akan berjanji tidak akan mengulanginya. Baiklah, nanti lain kali kamu tidak boleh terlambat lagi ya Fadil. Ya, terima kasih. Faif, Ibu dengar kamu ribut dengan teman kelompokmu. Kenapa? Pasti kamu punya alasan. Ya Bu, karena teman saya tidak mengikuti kerja kelompok. Jadi kamu kesal. Ya Bu, Lalu teman kamu diapain sama kamu? saya hajar.
Kamu tahu kalau itu perbuatan salah? Tahu. Apakah ada peraturan di sekolah? Ada, peraturannya apa? Tidak boleh membuli dan menghakimi teman, Bu. Oke, kedepannya bagaimana sikap kamu? Saya akan lebih sabar. Oke, terima kasih Pak Lis. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Komeni Lukman dari kelas 9B. Alhamdulillah, setelah saya dibimbing dan diarahkan oleh Bu Susan, saya sadar bahwa perbuatan telat saya itu salah. Dan saya akan berjanji akan memperbaikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sunibian dari SMP IT Harapan Umat Karawang. Setelah saya mendapat bimbingan dari Ibu Susan, saya mengetahui bahwa perbuatan saya salah dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan lebih sabar ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti seminar yang dilakukan oleh Bu Susan ini, saya mendapatkan banyak ilmu baru, khususnya untuk saya yang baru menjadi guru. Ternyata menjadi guru itu tidak hanya memberikan materi pembelajaran yang sudah ada di LPP, tapi juga memberikan pembiasaan dan dampak positif terhadap anak-anak di sekolah. Lalu penyampaian dari pemateri kita juga hari ini sangat menyenangkan. Lalu sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya di sekolah kita SMP IT Harapan Umat Karawang, Bu Susan juga menyampaikan materinya dengan penuh semangat, berekspresi, dan kita yang mendengarkannya juga jadi lebih bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Terima kasih. Oke, menurut saya ketika saya sudah mengikuti acara seminar ini, saya mendapatkan wawasan baru terkait tentang bagaimana cara dalam mengajar dan mendisiplinkan anak ketika mengajar di kelas. Ini memang benar-benar materi yang sangat bagus dan juga bagus untuk guru-guru semuanya. Karena bagaimanapun pasti ketika kita mengajar di kelas pasti ada hambatan yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, terima kasih Bu Susan yang sudah memaparkan materi ini, dan materi ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Ya, baik. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Susan terkait tentunya budaya positif, ya. Dan tentu budaya positif ini juga tentu sudah dilakukan di sekolah. Tentu hal ini harus kita dukung bersama-sama. Kita kawal, dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan Bu Susan ini bisa memotivasi para guru-guru untuk terus ya menciptakan pembelajaran yang tentunya yang hebat, tentunya yang membuat anak-anak juga bahagia, dan tentu kita semua bisa mendapatkan hasil bahwa nanti suatu saat anak-anak yang kita didik ini bisa menjadi anak-anak yang lebih baik. Selamat dan sukses untuk Bu Susan. Semoga lancar sampai dengan selesai untuk agenda dan tentunya untuk segala kegiatan di calon guru penggeraknya. Semangat. Harapan Umat cerdas, berprestasi, berakhlak.